Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Atha meriwayatkan, pada waktu itu Abu Muslim Al-Khawlani pulang dari masjid ke rumahnya. Dia mengucapkan takbir di pintu rumahnya. Kemudian istrinya menyambut dengan takbir pula. Ketika dia sampai di ruang tengah rumahnya, dia bertakbir dan istrinya pun menyahutnya dengan takbir. Dan ketika dia sampai di depan pintu kamarnya, dia bertakbir lagi dan istrinya pun menyambut takbirnya. Pada suatu hari, dia pulang ke rumah dari masjid dan dia pun bertakbir di depan pintu depan rumahnya. Namun, tidak ada yang menyahuti takbirnya. Ketika dia berada di ruang tengah rumahnya, dia kembali bertakbir, namun tidak ada yang menyahut takbirnya. Dan saat dia berada di depan pintu kamarnya, dia bertakbir, juga tidak ada yang menyahut takbirnya. Demikian juga, saat dia masuk rumah, biasanya istrinya yang mengambil surbannya dan alas kakinya, dan kemudian menyediakan makanannya. Lalu, dia pun masuk ke kamar, dan kamarnya tidak dinyalakan lentera. Saat itu, dia mendapati istrinya sedang duduk termenung melihat ke tanah sambil memegang tongkat. Lantas dia bertanya, "Wahai istriku, apa yang terjadi denganmu?" Istrinya menjawab, "Engkau mempunyai kedudukan di hadapan Muawiyah. Kalau engkau meminta kepadanya, niscaya dia akan memberikan pembantu untuk kita." Lantas dia menjawab, "Wahai Tuhanku, orang yang merusak keluargaku, buatlah buta matanya." Sebelumnya, telah datang seorang perempuan ke rumahnya, dan perempuan itu berkata kepada istrinya, "Suamimu mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Sebaiknya engkau katakan kepada suamimu agar ia meminta kepada Muawiyah supaya diberikan pembantu yang membantu pekerjaanmu di rumah. Niscaya dia akan memberikannya, dan kalian hidup lebih nyaman." Ketika perempuan itu sedang duduk di rumahnya, tiba-tiba dia merasakan matanya gelap. Lalu dia bertanya, "Mengapa lampu di rumah kalian dimatikan?" Setelah orang-orang itu berkata kepadanya, lalu perempuan itu menyadari kesalahannya. Lantas dia pun segera mendatangi Abu Muslim sambil menangis dan memintanya agar berdoa kepada Allah agar mengembalikan penglihatannya. Mendengar permintaannya itu, Abu Muslim merasa kasihan. Akhirnya, dia berdoa kepada Allah agar penglihatan perempuan itu dikembalikan. Dan Allah pun mengabulkan doanya dan mengembalikan penglihatan perempuan itu. Selanjutnya, dari Hamad bin Ja'far bin Zaid, ayahnya menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari kami berjalan dalam pasukan jihad menuju Kabul, dan dalam pasukan tentara terdapat Silah bin Ashim. Kemudian pasukan beristirahat saat datang waktu malam. Maka pada waktu itu saya berkata dalam hati bahwa saya akan memperhatikan dirinya dan melihat ibadahnya yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Lantas dia pun salat Isya. Setelah itu dia berbaring hingga orang-orang tidur, hingga mata semua orang telah terlelap tidur dan pulas. Kemudian dia masuk ke tempat yang dekat darinya, dan saya pun mengikutinya. Dia pun selanjutnya berwudu, lalu ia pun salat. Saat dia salat, datanglah seekor singa mendekatinya. Saya pun segera lari dan memanjat pohon. Dalam hati saya berkata, apakah dia menyangka singa itu hanya seekor tikus, hingga dia kemudian sujud? Saat itu, saya berpikir singa akan memangsanya, akan tetapi tidak. Setelah salat, dia kemudian duduk dan mengucapkan salam. Selanjutnya dia berkata, "Wahai binatang buas, carilah rezeki di tempat lain." Singa itu pun berpaling dan lari sambil mengaum sangat keras hingga suaranya bergema di sekitar gunung, dan dia terus berlari sambil mengaum. Saat datang waktu subuh, dia pun duduk dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah saya dengar keindahannya seperti itu. Setelah itu,
Dia berdoa, "Wahai Tuhanku, saya meminta kepadamu agar saya diselamatkan dari neraka. Ataukah orang yang rendah sepertiku layak meminta surga darimu?" Kemudian dia kembali. Dan saat itu, kondisinya seakan-akan baru bangun tidur. Dan saya pun bangun dalam waktu yang berbeda sedikit darinya. Dan Allah Maha mengetahui tentang dirinya. Saat pasukan sudah dekat dengan wilayah musuh, pimpinan pasukan berkata, hendaknya tidak ada anggota pasukan yang berpisah jauh dari rombongan. Saat itu, kudanya berjalan sendiri sambil membawa perbekalannya dan meninggalkannya. Selanjutnya, dia pun sholat, dan orang-orang pun berkata kepadanya, "Pasukan sudah berjalan." Dia menjawab, "Saya sholat sebentar." Setelah sholat, ia pun berdoa, "Wahai Tuhanku, saya bersumpah padamu agar engkau mengembalikan kudaku dan pembekalanku yang dibawanya." Setelah itu, tiba-tiba kudanya kembali kepadanya hingga berdiri di hadapannya. Saat menghadapi pasukan musuh, kudanya itu dinaiki oleh dirinya dan Hisham bin Amir. Mereka berdua kemudian menyerang musuh dengan kuat, sehingga musuh kocar-kacir. Lalu para musuh berkata, "Dua orang Arab bisa membuat kerusakan seperti ini terhadap kita. Bagaimana jika mereka benar-benar memerangi kita?" Karena itu, akhirnya mereka memberikan kepada pasukan Islam apa yang dipinta dari mereka. Ada orang yang berkata kepada Abu Hurairah bahwa Hisham bin Amir telah membuat binasa dirinya sendiri. Maka pada saat itu Abu Hurairah menjawab, "Sama sekali tidak. Namun dia sedang menjalankan daripada ayat ini. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Surat Al-Baqarah ayat 207. Selanjutnya, Wahab meriwayatkan bahwa para Hawariyun berkata, "Wahai Isa, siapakah para wali Allah yang tidak pernah merasa takut, juga tidak pernah merasa sedih?" Kemudian Isa menjawab, "Para wali Allah itu, mereka adalah orang-orang yang melihat batin dunia ini, sementara orang lain hanya melihat penampilan lahir dunia. Dan mereka melihat ajal dunia, sementara orang lain melihat kenikmatan dan gemerlap dunia. Mereka memposisikan diri sebagai orang yang sudah mati di dunia, sedangkan orang lain takut mati. Mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang mereka tahu hal itu akan meninggalkan mereka, sehingga tindakan mereka memperbanyak dunia adalah suatu kekeliruan. Tindakan mereka mengingat dunia adalah suatu ketertinggalan. Tindakan mereka yang gembira dengan dunia yang mereka genggam adalah suatu kesedihan. Apa yang orang dapatkan dari dunia, mereka tolak. Kemuliaan yang orang dapat di dunia tanpa sebab yang benar, mereka singkirkan. Dunia mereka biarkan sebagaimana adanya dan mereka tidak mau memperbaruinya. Dunia yang hancur dalam diri mereka dan mereka tidak membangunnya. Dunia mati dalam diri mereka dan mereka tidak menghidupkannya setelah kematiannya. Sebaliknya, mereka membangun akhirat mereka dengan dunia itu, dan mereka jual dunia itu untuk mereka gunakan membeli akhirat yang kekal. Mereka menolak dunia, dan dengan penolakan itu mereka bergembira. Mereka menjualnya, dan dengan menjualnya mereka menjadi pihak yang beruntung. Mereka melihat penghuni dunia sebagai orang yang sudah mati. Dunia telah lenyap, sehingga mereka pun memfokuskan untuk mengingat kematian dan mematikan ingatan atas dunia. Mereka mencintai Allah dan senang mengingatnya, serta meminta panduan dari cahayanya. Mereka mempunyai berita yang aneh, dan pada mereka juga terdapat berita yang aneh. Dengan mereka, kitab suci ini menjadi ditegakkan, dan dengan kitab suci pula mereka menjalani hidup mereka. Mereka juga berbicara dengan kitab suci, dan dengan mereka kitab suci bisa diketahui. Dengan kitab suci pula mereka menjadi dikenal.
Mereka tidak melihat orang yang mendapat dunia sebagai orang yang berikan dan juga tidak melihatnya sebagai orang yang mendapatkan keamanan selain dari keamanan akhirat, dan mereka tidak melihat adanya ketakutan kecuali kegagalan meraih akhirat yang mereka harapkan. Wallahu a'lam bissawab.